Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini aku mau sharing tentang pengalaman aku melahirkan menggunakan BPJS. Dan di sini aku akan jelaskan bagaimana caranya melahirkan menggunakan BPJS, baik itu lahiran normal maupun sesar. Jadi rencana awal aku itu melahirkan ada plan A dan plan B. Plan A itu aku melahirkan di bidan karena aku pengen banget lahiran normal. Plan B, aku lahiran di rumah sakit kalau misal ada kondisi yang mengharuskan aku lahiran di rumah sakit. Nah, rencana awal aku itu kan lahiran di bidan. Nah, di bidan biasanya tidak menerima BPJS. Lalu aku juga kepikiran lahiran di rumah sakit. Tapi di rumah sakit itu nggak bisa kalau misal kita datang untuk lahiran normal dan pengen di cover BPJS, itu nggak bisa. Lalu BPJS bisa dipakai pada kondisi apa? Yang pertama, ketika kita ingin lahiran normal di vaskes 1 kita. Nah, vaskes 1 itu bisa klinik, bisa dokter, atau bisa juga puskesmas. Kalau kita mau lahiran normal di vaskes 1, informasi yang aku dapat itu bisa menggunakan BPJS. Tapi biasanya klinik umum itu kan nggak ada fasilitas melahirkan ya, apalagi dokter umum. Tapi kalau puskesmas atau klinik bersalin itu mungkin ada fasilitas untuk melahirkan. Kondisi kedua yaitu ketika kita sudah datang ke vaskes 1 untuk lahiran normal, tapi ternyata kita harus dirujuk ke rumah sakit. Dan setelah dirujuk ke rumah sakit, kita masih bisa lahiran normal. Nah, di situ juga bisa di cover BPJS dan coverannya sebesar 600.000. Kondisi ketiga yaitu ketika kita harus melakukan induksi atau sesar. Nah, kita bisa induksi dan sesar di cover BPJS kalau itu adalah anjuran dari dokter. Jadi kita nggak bisa nih datang ke rumah sakit, Bu saya pengen sesar atas permintaan kita, padahal kondisi kita baik-baik aja dan kita pengen di cover BPJS, itu nggak bisa. Kalau sesar atas permintaan sendiri itu nggak bisa di cover BPJS. Nah, pengalaman aku, jadi ketika usia kehamilan 37 week, aku itu datang ke vaskes 1 aku. Di sana di klinik itu aku ketemu bidan dan di sana dicek, kemudian aku bilang, Bu saya ingin sekali USG di rumah sakit dengan dokter ini. Bisa nggak ya Bu saya dibuatkan rujukan ke sana? Ternyata bisa dan USG-nya alhamdulillah juga di cover oleh BPJS. Mengenai prosedur atau proses USG di cover BPJS dan bisa lebih dari sekali, udah aku jelaskan di video sebelumnya, kalian bisa klik link di atas ini. Jadi ketika usia 37 minggu aku mulai rutin cek kehamilan USG di dokter kandungan di rumah sakit yang aku inginkan. Nah, aku mulai rutin kontrol di dokter kandungan itu menggunakan BPJS dari usia kehamilan 38 minggu, 39 minggu sampai 40 minggu. Saat usia kehamilan aku 39 week itu qadarullah air ketuban aku tuh sudah keruh. Sedangkan belum ada tanda-tanda kontraksi atau mules atau bukaan. Jadi dokter bilang, gimana Bu, Ibu mau lahiran normal atau sesar? Aku bilang, Bu saya mau lahiran normal. Ya udah kita bantu dengan proses induksi dulu ya Bu. Jadi ketika usia kehamilan 40 week kurang 2 hari, aku diinduksi di rumah sakit itu. Karena proses induksi yang aku jalani itu adalah rekomendasi dari dokter, itu juga di cover sama BPJS. Nah, setelah 2 hari induksi, qadarullah bukaan aku stuck di bukaan 3. Dan aku udah lemes banget. Akhirnya dokter pun menyarankan aku untuk sesar. Bu ini sudah harus sesar karena sudah kasihan janinnya, kasihan ibunya juga. Akhirnya aku menjalani operasi sesar. Nah, alhamdulillah semua biaya dari operasi sesar, kemudian perawatan, obat-obatan, itu semua di cover oleh BPJS. Bahkan sebelum menjalani perawatan masuk ke rumah sakit itu aku di swab test dulu kan, swab PCR. Nah, itu biaya swab PCR juga di cover oleh BPJS. Cerita lengkap tentang pengalaman aku melahirkan sesar setelah 2 hari induksi udah aku bikin juga videonya. Bisa klik link di atas ini. Jadi semuanya itu bisa di cover selama prosedur kita memang benar. Yang pertama, datang ke vaskes 1 ketika hamil, kemudian minta rujukan untuk USG di rumah sakit. Lalu kita datang ke rumah sakit untuk USG, kita kontrol segala macam. Nah, ketika dokter itu menyuruh kita induksi atau sesar karena kondisi kita memang tidak memungkinkan untuk dilakukan melahirkan normal, selama itu anjuran dari dokter, maka itu bisa di cover oleh BPJS. Dan enaknya lagi, alhamdulillah ketika lahir, anak aku sudah dibuatkan BPJS langsung oleh rumah sakitnya. Jadi namanya masih anak Nyonya Nuri Rahmayani, seperti itu. Jadi ketika anak aku lahir, dicek sama dokter anak, lalu ketika usianya 10 hari, itu datang lagi ke rumah sakit untuk imunisasi polio tetes 1, kemudian dicek lagi perkembangannya, kemudian anak aku ternyata kuning dan harus cek darah, itu semuanya di cover oleh BPJS. Dan ketika 10 hari itu kan aku kontrol anak aku ya, yang imunisasi tadi itu kita langsung aja datang ke dokternya, nggak perlu minta rujukan ke vaskes 1 karena ketika lahir sudah ada surat kontrol dari dokternya, tinggal langsung bawa aja datang ke dokter anaknya.
Dan alhamdulillah itu semua di cover oleh BPJS. Dan aku ketika seminggu setelah sesar itu, aku suruh kontrol lagi untuk kontrol jahitan. Jadi cabut jahitan juga, itu semuanya di cover oleh BPJS. Dan dokter juga sempat bilang nanti datang lagi ya Bu ketika 40 hari nifas untuk diskusikan soal KB. Nah, setahu aku KB juga di cover oleh BPJS. Tapi ada juga nih kondisi lain dari ibu-ibu yang aku kenal waktu aku kontrol kehamilan. Jadi kondisinya saat itu dia juga di cover BPJS, tapi prosesnya beda sama aku. Jadi dia ke rumah sakit karena udah pecah ketuban. Jadi dia datang ke rumah sakit langsung ke UGD. Karena kondisinya darurat, jadi dia langsung ditangani dan bisa langsung masukkan BPJS-nya tanpa harus minta rujukan dari vaskes satunya. Karena kan kondisinya darurat, jadi bisa langsung datang ke UGD-nya aja. Nah, pesan aku, walaupun memang kita pengennya lahiran di bidan atau di rumah dengan persalinan normal, coba deh datang ke vaskes 1 BPJS kita untuk cek kehamilan agar pihak vaskes 1 kita ataupun rumah sakit yang dapat rujukan dari vaskes 1 kita itu tahu track record dari kesehatan kita selama hamil, karena kita nggak pernah tahu nanti kita lahiran akan seperti apa. Tapi tetap ikhtiar untuk bisa lahiran normal nggak masalah. Yang penting ikhtiar juga untuk bisa punya plan B, plan C, dan seterusnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Kalau Mams punya pertanyaan ataupun mau sharing di kolom komentar, boleh banget. Biar kita sama-sama tahu dan kita sama-sama belajar dan kebermanfaatannya bisa tersebar luas. Terima kasih banyak udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.